Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Nah, sebelum itu langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karan Bagas Adrian dengan NIM 2107361. Selanjutnya ada Nindya Nur Amelia dengan NIM 2102370. Selanjutnya Cynthia Hana Adila dengan NIM 2105908. Dan yang terakhir ada Pina Amelia Ramadan dengan NIM 2107381. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri. Pemateri pertama yaitu Nindya, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian mutu. Mutu adalah suatu gambaran atau sifat dari sebuah barang yang bisa mewadahi harapan masyarakat dalam wujud apapun. Nah, di sini ada 3 penunjang mutu pendidikan. Yang pertama itu ada input pendidikan, yang kedua ada proses pendidikan, yang ketiga ada output pendidikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, input pendidikan adalah itu harus ada yang mendukung proses berlangsungnya suatu pendidikan. Di sekolah misalnya, kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, wali murid, dan seluruh warga sekolah. Yang kedua itu ada proses pendidikan. Proses pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan yang menghasilkan suatu output. Misalnya, proses pembelajaran, proses evaluasi. Yang ketiga yaitu ada output. Output itu adalah hasil dari suatu proses yang telah terlaksana. Contohnya itu prestasi siswa, terus sikap siswa yang lebih baik, yang tadinya nakal jadi baik gitu. Faktor yang mengakibatkan kurang efektifnya dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah kualitas guru yang buruk. Negara kita banyak sekali pendidik, tapi belum maksimal. Kenapa? Karena ada beberapa pendidik yang tidak sesuai dengan jurusannya. Yang kedua, kualitas sarana pendidikan yang masih buruk. Contohnya, banyak bangunan yang tidak layak pakai. Terus banyak sekolah yang belum punya gedung sendiri. Selanjutnya, media pembelajaran yang sangat membosankan dan monoton. Kemudian, sumber buku yang tidak layak pakai atau yang kurang memadai, serta teknologi yang tidak ada atau bahkan belum memadai. Yang ketiga, ketidakmerataan kesempatan pendidik. Banyak banget di negara kita juga kan yang belum sekolah gitu, belum ngerasain bangku pendidikan karena banyak faktor, antara lain faktor biaya, faktor sarana prasarana, kayak misalkan jarak dari rumah ke sekolahnya jauh atau banyak hambatan lah gitu. Itu juga mengakibatkan mutu pendidikan kita terganggu. Dan yang terakhir itu, yang keempat, masih rendahnya kesejahteraan guru. Ini juga menjadi polemik di kalangan guru. Tahu sendiri kan, gaji guru kecil, terus juga banyak guru yang kayak buka usaha kecil-kecilan, atau juga banyak guru yang memilih untuk pekerjaan lain seperti berwirausaha, jualan apa gitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Cynthia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nindya. Selanjutnya saya akan memaparkan pengertian manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu ialah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu pengoptimalan mutu pendidikan dengan cara terus-menerus pada lembaga pendidikan untuk mewujudkan sekolah dan pendidikan yang bermutu tinggi. Baik,
Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen mutu terpadu, yaitu mencegah rasa cemas dan tidak percaya diri di sekolah, menyelesaikan permasalahan pendidikan yang belum teratasi, mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan dan bermutu tinggi, mengoptimalkan mutu pendidikan dan dengan kemandirian serta inisiatif lembaga pendidikan dalam mengorganisasikan dan memantapkan sumber daya. Baik, selanjutnya adalah aktualisasi manajemen mutu melalui metode manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen mutu berbasis sekolah adalah pilihan lain untuk menyelenggarakan pelatihan yang menekankan otonomi dan imajinasi sekolah. MBS ini dapat terlaksanakan dengan baik jika didorong oleh sumber daya manusia yang mampu dan memiliki pengetahuan yang luas dan disiplin dengan elemen sosial. Lalu, tersajinya informasi akurat dan tepat dalam menunjang pengelolaan keputusan. Lalu, memanfaatkan administrasi dan inovasi tepat untuk menunjang keputusan. Dan yang terakhir adalah tersedianya aksesibilitas aset dana yang memuaskan untuk membantu eksekusi pada pelaksanaan. Baik, untuk pematerian selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, kepada Saudari Vina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan MBS. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas pendidikan dengan penanaman kemandirian dan keaktifan sekolah agar mampu mengelola sumber yang ada dengan baik. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap peduli warga sekolah serta masyarakat umum dalam mengelola pendidikan melalui pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu mengembangkan tanggung jawab dari sekolah kepada pemerintah, masyarakat umum, serta orang tua mengenai mutu sekolah. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya indikator keberhasilan. Yang pertama proses pembelajarannya efektivitas, yang kedua kuat kepemimpinan sekolah, yang ketiga keefektifan pengelolaan tenaga, yang keempat setiap sekolah mempunyai budaya mutu, yang kelima regu yang dimiliki sekolah damai, cerdik, dan aktif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan penerapan MBS. Yang nomor 6 yaitu kemandirian lembaga pendidikan. Nomor 7, warga sekolah dan masyarakat sebagai partisipasi. Nomor 8, keterbukaan sekolah. Nomor 9, kemampuan sekolah mandiri secara jiwa dan raga. Selanjutnya yaitu yang terakhir nomor 10, evaluasi lembaga pendidikan dilakukan konstan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan kelompok kami tadi. Mutu ialah gambaran atau bentuk suatu sifat-sifat produk dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dan mewadahi, baik tersirat maupun tersurat. Untuk kebutuhan yang diharapkan, keterkaitannya dalam konsep pendidikan yang bermutu. Ada 3 aspek yang penting yang menunjang sebuah mutu suatu pendidikan, yaitu input, proses, dan output pendidikan. Secara keseluruhan, pendidikan yang bermutu ialah suatu sistem pendidikan yang telah mampu mencapai tujuan kurikulumnya, tujuan pelajaran, perubahan perilaku seorang peserta didik yang lebih baik, tujuan lembaga pemberdayaan atau sekolah, kemampuan para pengajar yang kreatif dan inovatif, serta kemampuan lembaga sekolah yang memanfaatkan sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di negara Indonesia sendiri masih terbilang memiliki mutu pendidikan yang kurang baik karena masih banyak kekurangan dan kurang efektifnya proses pembelajaran yang dikarenakan oleh faktor-faktor diantaranya yaitu rendahnya kompetensi para pengajar, kualitas sarana pendukung pendidikan yang masih buruk, ketidakmerataan kesempatan pendidikan, dan masih rendahnya kesejahteraan guru. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.